A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku berangkat ke kantor tanpa pamit pada Ira. Sepertinya dia masih tertidur karena tak ikut sarapan. Bahkan kamarnya pun masih terlihat sepi. Jujur, aku masih kesal padanya. Apalagi saat dia bersikeras untuk berbuat kasar pada Salima. Padahal dia itu tantenya, punya ikatan darah. Di kampungku tante itu bisa jadi pengganti ibu. Tapi Ira sama sekali tak punya sifat keibuan. Aku baru menyadarinya. Entah aku harus bicara apa pada Bahtiar. Yang jelas aku akan mengakui semuanya. Biarlah itu sebagai penebus salahku pada Kanaya. Mau berangkat sekolah? Tanyaku pada Jafir dan Salima yang berdiri mematung di teras rumah. Mereka menunggu sopir yang akan mengantarkannya. Aku baru ingat, sopir keluarga tengah cuti karena ada pemilihan kepala desa di kampungnya. Iya, Papa mau ke kantor juga. Jafir menatapku. Iya, yuk ikut Papa saja. Nanti Papa antar sekalian. Kita nunggu Pak sopir. Iya kan Kak? Jafir berpaling pada kakaknya. Nah, kan Pak sopirnya lagi cuti tuh. Ayo ikut Papa aja. Ajakku lagi. Apa boleh ikut Papa Kak? Jangan adik. Papa lagi buru-buru. Kita naik taksi online saja ya. Kakak udah pesan kok. Sebentar lagi juga datang. Salima menarik tangan adiknya dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar menghindariku. Papa gak buru-buru Sa. Ayo kita bareng lagi yuk. Ajakku. Jafir menoleh pada kakaknya. Kita bareng Papa aja Kak. Ayo. Jafir mengajak kakaknya. Kakak naik taksi saja ya. Jafir boleh kok ikut Papa. Ucap Salima pelan. Kakak juga ikut. Aku mau sama kakak. Apa kakak lagi marahan sama Papa? Mata bening Jafir menatap Salima yang sangat salah tingkah. Enggak kok. Papa enggak lagi marahan. Iya kan Kak? Kulirik Salima. Dia mengangguk lalu berujar. Iya, kakak gak marah kok. Ayo kita bareng Papa. Akhirnya Salima menggandeng tangan Jafir menuju mobilku. Aku menatap keduanya dari belakang. Bagaimana tega aku berbuat jahat padanya jika sikapnya semanis ini pada anakku. Jafir beruntung punya kakak seperti Salima. Dia begitu baik dan teramat menyayangi anakku. Jika suatu saat hal buruk terjadi padaku, aku yakin Salima akan melindungi Jafir seperti aku. Mungkin setelah ini, Salima akan memperkarakan uang yang digelapkan Ira. Dan bisa saja akan berujung di meja hijau dan jeruji besi. Tapi setidaknya aku tenang kalau melihat betapa sayangnya Salima pada adiknya. Keduanya nampak akrab. Mataku berkaca-kaca saat Jafir berkali-kali mencium pipi Salima. Pun sebaliknya, Salima berkali-kali mengusap kepala.
dan mencubit pipi gembil Jafir. Mereka bermain tebak-tebakan, bernyanyi, tertawa sepanjang jalan. Tak ada kemarahan di raut Salimah saat tengah bersama adiknya. Entahlah, aku merasa begitu sangat bahagia, terharu, sekaligus begitu merasa berdosa melihat kedekatan kakak beradik itu. Apa aku pantas kalian panggil papa? Tanyaku dalam hati. Dan Jafir pasti akan merasa malu jika tahu kalau papanya hanyalah seorang pendosa besar. Sudut pandang Salimah. Rabu lalu aku bicara dengan Om Bahtiar. Kupercayakan semua padanya. Karena sedikit banyak aku tahu sepak terjangnya selama jadi penasihat hukum perusahaan dan keluargaku. Dalam pandangan saya, Julian masih cukup bagus memimpin perusahaan. Tapi tidak tahu setelah nanti ada audit keuangan. Saya sedang menyiapkan tim. Tentu saja ini sesuai dengan permintaan kamu sebagai ahli waris, ujarnya saat aku memintanya menyikapi kepemimpinan ayahnya Jafir. Sebenarnya saya juga tak mau hal ini terjadi, tapi semuanya demi kebaikan. Saya takut ada hal yang tidak kita lihat selama ini. Kalau dia tidak melakukan apa-apa sih bagus, Om. Saya maunya juga begitu. Saya paham apa yang ada di hatimu, Sa. Tapi kamu jangan lupa juga, ada sebagian harta yang diperoleh setelah pernikahan mama dan ayah sambungmu. Tentu itu akan jadi bagian kalian bertiga. Nanti kita bahas lagi setelah audit keuangan Sabtu pekan depan. Om Bahtiar menepuk bahuku. Aku tahu semuanya berat, Sah. Tapi usahakan kamu tetap sehat. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Tetap hati-hati. Waspada. Harta bisa membuat orang gelap mata. Kamu juga harus ingat akan hak dan kewajiban kamu sebagai ahli waris. Saya yakin mamamu mengajarkan itu. Insya Allah, Om. Bukan harta tujuan saya. Tapi saya mau kebenaran itu terbuka. Siapa dalang dibalik kematian mama? Karena saya yakin kematian mama tidaklah wajar. Tapi kenapa kamu tidak menyetujui polisi mengotopsi jenazah mama kamu, Sah? Saya nggak tega, Om. Karena saya tahu ada cara lain untuk mengetahui semua kejahatan itu. Dengan mengaudit perusahaan. Iya, salah satunya dengan itu. Siapa yang bermain kotor di perusahaan, dia pasti menginginkan kematian mama sebagai pemilik sesungguhnya. Aku menarik nafas panjang, lalu berkata lagi. Saya hanya kepikiran mengapa mama hari itu tiba-tiba datang ke kantor. Apa yang mama lihat di sana hingga langsung terkena serangan jantung. Dan di kesempatan yang sama, CCTV di sebagian kantor tak berfungsi. Khususnya CCTV di ruangannya Julian. Aneh kan? Lalu kamu mencurigai Julian pelakunya? Sepertinya begitu. Bagaimana kalau ada pihak lain yang berkonspirasi untuk mengambil paksa warisanmu itu? Aku terdiam. Harta bisa membutakan mata siapa saja, Sa. Termasuk orang-orang terdekatmu. Untuk saat ini jangan terlalu percaya pada siapapun. Demi keselamatan kamu. Tegas Om Bahtiar. Siapapun? Apa termasuk Anda juga, Om? Iya, termasuk saya.
Kamu masih remaja, Sa. Belum tahu banyak betapa uang bisa merubah watak seseorang. Dan kamu belum tahu betapa sadis dan kejamnya manusia kalau sudah berhubungan dengan uang. Makanya saya minta kamu berhati-hati, atau nasib kamu akan berakhir di dalam pusara seperti mamamu. Tandas Om Bahtiar. Kami pun mengakhiri obrolan. Singkat cerita, Sah, aku di sini. Suara Ovi cukup kencang saat aku baru saja tiba di kelas dan celingukan mencarinya. Karena bangku yang biasa kami isi sudah diduduki Maria dan Trisa. Kok pindah sih? Aku duduk di sampingnya. Iya, Sah. Hari ini kan pelajaran PAI. Pak Rahmat biasanya kan minta kita tukaran tempat duduk, biar gak bosan katanya. Oh iya, aku lupa. Mungkin karena Pak Rahmat hampir 1 bulan lebih cuti, aku lupa peraturan saat beliau mengajar. Kamu jadi pikun sekarang. Hehe, iya, efek banyak pikiran, Vi. Iya, kamu tahu nggak? Kata mamaku, tante kamu baru aja dapat arisan. Arisan mama kamu sih. Cuman kan sekarang udah nggak ada. Jadi uangnya ditransfer ke rekening tante kamu. Itu tante kamu yang minta. Tante Ira. Heeh, emangnya siapa lagi? Kamu punya 1 tante doang kan? Iya sih. Emang berapa sih arisan kayak gitu? Gede emang? Tanyaku pada Ovi. Sebenarnya malas ngomongin arisan kayak gini, tapi begitu mendengar kata Ira, aku jadi sedikit kepo. 100 juta, Sa. Emang tante Ira gak bilang sama kamu? Hah? 100 juta? Aku terhenyak, lalu menggeleng. Lah, kok bisa? Memangnya kamu gak tahu juga kalau arisannya sebanyak itu? Ovi melongo keheranan. Ya aku gak nyangka aja. Kok bisa sebanyak itu ya? Lah, lo kira emak gue sama emak lo mau ikut arisan receh? Enggak lah, ngarang aja. Terus gimana tuh urusan? Pokoknya nama mama lo baru keluar. Arisannya 2 kali kocok lagi juga beres. Jadi mama lo tinggal bayar 2 kali angsuran lagi. Apalah namanya gitu. Pokoknya sekitar 20 jutaan lagi lah. Oh, jadi bayar lagi? Iya bayar lagi, dodol. Udah ribet gue ngomong sama lu, Lola. Ovi merengut kesal. Aku hanya mesem melihatnya. Lagian kenapa juga si Tante Ira gak ngomong sama lu soal arisan itu? Kan lumayan tuh, Sa, 80 jutaan totalnya. Ya gak tahu juga. Belum sempat aja kali. Jawabku datar. Bersikap seolah memang kami tidak sedang dalam masalah. Setidaknya di depan Ovi, aku masih bisa menyembunyikan keburukan keluargaku. Kata mamaku, Tante Ira itu beruntung punya kakak seperti mama kamu. Katanya untuk hadiah ulang tahunnya saja, mama kamu bela-belain beli tas mahal yang mama kamu sendiri saja tidak pernah memakainya. Kok mama kamu tahu sih tas hadiah ulang tahun untuk Tante Ira? Aku mengerutkan dahi. Ya iyalah, dodol. Kan mama kamu pesennya di mama gue. Gimana sih? Tasnya udah dikirim ke Tante Ira belum? Belum.
Paling besok kata mama gue sih. Tiba-tiba saja aku kepikiran sebuah rencana bagus untuk ngerjain Tante Ira. Aku boleh nggak minta nomor ponsel mama kamu? Kini Ovi yang mengerutkan dahi. Gue boleh kan ikut pesen tas mahal juga ke mama kamu? Buru-buru aku menanyakan itu pada Ovi. Takut dia berpikiran macam-macam. Iya boleh. Obrolan kami terputus karena Pak Rahmat guru PAI sudah masuk dan mengucapkan salam. Kami pun menjawab serentak. Biarpun masih muda, Pak Rahmat bawaannya kalem, sederhana dan bijak. Hingga dengan sendirinya dia dihormati oleh hampir semua siswa di sekolah ini. Ibadahnya pun rajin, sholat berjamaah, hingga sholat sunat duha pas waktu istirahat selalu dilakukannya. Makanya kami pun jadi segan dan tak berani macam-macam padanya. Dia dihormati karena adab dan perilakunya yang baik dan santun. Hari ini Pak Rahmat menerangkan tentang tauhid, masalah keberadaan Tuhan, Allah pada kami. Dia menguraikan materi dengan gamblang, menyenangkan dan ringan pembawaannya. Terasa mudah untuk kami cerna. Hingga bel berbunyi tanda pelajaran selesai. Dan kami tak sedikit pun jenuh dengan materi yang Pak Rahmat sampaikan. Salimah. Pak Rahmat memanggilku. Iya Pak. Aku menunduk hormat. Istirahat nanti. Saya tunggu kamu di kantor, ujarnya. Dengan sedikit hati berdebar. Akhirnya aku hanya bisa menganggukkan kepala tanda setuju. Cie, yang diajak ketemu Hoso sama guru ganteng. Ovi malah langsung menggodaku. Apaan sih? Mungkin nilai ujianku bulan kemarin jelek, Vi. Semoga saja bukan, Sa. Ucap Ovi, terdengar tulus. Singkat cerita, waktu istirahat tiba. Dengan perasaan yang tak tentu, aku memberanikan diri untuk datang menemui Pak Rahmat. Selamat siang, ucapku ketika tiba di kantor. Dewan guru yang tengah berkumpul di sofa panjang menoleh padaku. Salimah, masuk Sa, ujar Bu Neti mempersilakanku duduk. Saya mau ketemu Pak Rahmat, Bu, jawabku sedikit kikuk. Oh, nanti tunggu ya. Sepertinya masih di kelas. Itu dia orangnya. Ucapan Bu Neti terhenti saat melihat Pak Rahmat masuk. Salimah, ayo sini Sa. Begitu melihatku, Pak Rahmat langsung mengajakku ke meja kerjanya. Santai Sa, kamu kok kayak cemas gitu? Pak Rahmat menelitiku. Iya Pak, saya cuma mau ngomongin sesuatu sama kamu. Perihal ibu kamu. Jujur saya baru tahu hari ini kalau ibu kamu sudah meninggal. Dan saya ikut berbelasungkawa atas musibah itu. Jelas Pak Rahmat. Terima kasih Pak. Hanya itu yang bisa Salimah ucapkan. Sa, saya harap kamu jujur sama saya. Karena saya bingung juga saya ngomongnya. Pak Rahmat terdiam. Papa kenapa? Saya harus jujur bagaimana? Salimah tak mengerti. Maaf jika saya menyinggung kamu dengan pertanyaan itu. Tapi saya mohon kamu tidak marah kalau saya bicara jujur perihal almarhumah ibumu. Memangnya kenapa dengan ibu saya?
Ibumu meninggal hari ini bukan? Hari Rabu, sebulan yang lalu. Iya, jawabku dengan ekspresi bingung. Jam berapa ibumu meninggal pastinya? Karena jam 11 siang dia datang ke sekolah, bertemu dengan saya. Almarhumah menanyakanmu masuk sekolah apa tidak hari itu. Saya jawab kamu masuk, karena saya baru keluar dari kelas kamu. Bapak yakin itu mama saya? Aku terpaku, tak percaya dengan apa yang ku dengar. Iya, yakin sekali. Apa ibu saya langsung pulang atau menunggu saya? Tanyaku dengan dada berdebar. Ibumu langsung pulang. Saya melihatnya membawa mobil sendiri tanpa seorang sopir. Apa mama tidak mengatakan apa-apa lagi? Tanyaku berharap mama menitipkan pesan pada Pak Rahmat untukku. Pria itu menggeleng. Dia hanya berkata jika saat itu mamaku terlihat tergesa-gesa dan diliputi kecemasan yang sangat kentara dari wajahnya. Nanti saya mau bicara serius dengan kamu. Kita cari waktu luang. Saya lihat aura kamu buruk sekali, Sa. Terima kasih, Pak. Terima takdir Allah dengan lapang, agar tak memberatkan kepergian ibumu. Urusan dunia cukup kita saja makhluk yang masih hidup yang menanganinya. Doakan terus agar ibumu tenang di alam barunya. Pak Rahmat mengakhiri obrolan dengan ujangan penuh maknanya. Aku merasa sangat lapang setelah berbicara dengannya. Tapi aku juga penasaran kenapa mama di hari kematiannya datang ke sekolah. Hanya sekedar menanyakan apakah aku masuk sekolah atau tidak. Mungkin kalau Pak Rahmat tidak cuti, aku bisa sedikit berbagi tentang keanehan di rumahku padanya. Juga tentang raibnya makhluk halus yang sering mendatangiku. Ya, sudah seminggu ini, makhluk yang kukira hantunya mama tak lagi mendatangi kami. Bahkan Jafir pun mengeluh jika mama tak mau lagi menemaninya tidur. Itu artinya makhluk itu pun tak lagi menemui Jafir seperti biasanya. Kenapa hantu mamaku itu pergi? Lalu kenapa sebelum kematiannya mama datang ke sekolah, menanyakan keberadaanku di sana? Ada apa sebenarnya, Ma? Singkat cerita, menjelang maghrib, aku memilih langsung pulang. Sedangkan teman-teman yang lain akan langsung menuju lokasi lomba basket antar sekolah yang akan dilangsungkan malam ini. Sebenarnya aku mau juga ikut menghadirinya. Tapi entah kenapa bayangan rumah dan isinya terus saja bolak-balik di mataku, seolah memintaku untuk segera pulang. Sesekali raut Jafir nampak melintas, tersenyum manis dan memanggilku. Kakak, cepatlah pulang. Anak itu benar-benar menggemaskan sekali tingkahnya. Kenapa aku jadi begitu merindukannya? Padahal tadi pagi kami masih bertemu, berangkat ke sekolah bareng. Bahkan kami tak henti berpelukan. Jafir, tunggu kakak pulang. Kondisi jalanan sangat padat. Untungnya hari ini aku menyewa taksi online untuk menjemput ke sekolah. Jadi supir yang membawa mobil ini seolah tahu banget jalan mana saja yang padat dan jalur mana yang cukup longgar. Walaupun harus agak jauh memutar, setidaknya mobil ini bergerak dan tidak terasa bosan, dan bising dengan bunyi klakson yang bersautan. Di sini, Neng. Sopir tersenyum ramah dan menghentikan mobil persis di depan gerbang rumahku. Iya, Pak, di sini. Kurogoh saku kecil yang ada di bagian depan ranselku untuk mengambil uang yang sengaja kusimpan di sana. Lalu aku menyodorkan uang itu padanya.
Pria yang rambutnya sudah mulai beruban itu sigap juga memberiku kembalian. Tidak usah Pak, ambil saja. Terima kasih sudah berhasil membawa saya keluar dari jalur macet parah tadi. Aku tersenyum, menolak kembalian yang dia berikan. Terima kasih Neng, ini masih banyak sisanya. Gak apa-apa. Tip untuk driver sopan dan baik seperti Bapak. Nanti saya kasih bintang 5 di aplikasinya. Wah, si Neng baik sekali. Hatur nuwun atuh Neng. Terima kasih pisan. Logat darahnya keluar saat berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Nanti saya calling Bapak lagi kalau mobil jemputan saya ada halangan. Aku turun dari mobil. Sopir itu nampak senang. Dia berkata lagi, kasihan mamanya si Neng. Udah nungguin lama sekali ya. Sampai basa-basan gitu. Khawatir kali si Neng pulangnya kesorean. Sopir itu menunjuk ke arah gerbang. Aku melongo karena di sana kosong. Tak ada seorang pun. Mama saya. Aku mengerutkan dahi. Iya Neng, itu melambaikan tangannya sama Neng. Jawab sopir itu. Lagi-lagi telunjuknya mengarah pada gerbang. Aku masih bingung. Kaget tapi entah merasa senang mendengarnya. Walaupun tak kasat mata setidaknya makhluk itu telah kembali. Oh iya Pak, itu mama saya. Terima kasih. Hati-hati Neng baik. Semoga hari Neng menyenangkan. Salam untuk mamanya Neng. Assalamualaikum. Kata sopir tersebut. Lalu perlahan mobilnya melaju. Membunyikan klakson tanda dia pamitan. Aku terpaku di bawah rintik hujan yang tiba-tiba saja berubah menjadi deras. Singkat cerita, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Kemana Jafir? Biasanya dia berdiri di teras menunggu kedatanganku. Aku bergegas naik ke atas untuk menuju kamarku. Ketika ku buka pintu kamar, betapa terkejutnya saat kulihat adikku terkapar dengan mata mendelik dan mulut berbusa. Jafir, panggilku, lalu menjerit histeris. Tolong panggil ambulan. Aku mengguncang tubuh mungilnya. Tapi Jafir tak bergerak. Dia hanya mendesis tak jelas. Kak. Hanya itu yang bisa ku dengar. Sayang, ini kakak. Kamu kenapa? Tangisku pecah. Kulihat di tangannya Jafir tengah memegang coklat. Apa dia keracunan atau diracun seseorang? Tolong, cepat panggilkan ambulan. Jeritku sekali lagi. Tak berapa lama, Mbak Mir, Biwarsi datang tergopoh. Mereka sama kagetnya saat melihat kondisi Jafir. Ya Allah, kenapa Non? Barusan saya mandiin tadi. Mbak Mir pucat pasi. Dia panik, takut dan khawatir ketika melihat wajah Jafir. Panggil ambulan Pak, cepat. Kataku pada sopir pribadi kami. Dia mengangguk gugup. Kenapa Jafir Non? Tanya Biwarsi. Gak tahu Bi, sepertinya keracunan. Kita harus cepat bawa dia ke rumah sakit. Jawabku memeluk tubuh adik kesayanganku itu. Kak. Terdengar Jafir berkata lagi. Tapi tubuhnya tak bergerak sama sekali. Ini kakak sayang. Tunggu sebentar ya. Kita ke rumah sakit. Kuusap busa yang meleleh dari mulutnya. Kudekap kembali tubuhnya erat. Barusan saya mandikan. Dia bilang mau ketemu Non Salimah.
Karena mau menunjukkan tadi di sekolah dapat bintang 5 dari gurunya. Jelas Mbak Mir dengan air mata berderai. Benar saja, di dekat Jafir ada buku gambar yang tergeletak. Kutatap gambar yang telah mendapatkan bintang 5 di bawahnya. Lalu ada tanda tangan guru yang menilainya. Dadaku sesak saat melihat gambar itu. Aku, papa dan kakak. Jafir menuliskan kata-kata itu di setiap gambar yang dia tulis. Sedangkan ada makhluk bersayap yang lebih kecil di ujung kertas yang dia tulis dengan kata mama. Sayang, kamu yang kuat ya. Kita ke rumah sakit. Ini kakak. Jafir harus kuat ya. Ku kecup dahinya yang masih terasa hangat. Kuraba juga nadinya. Masih ada denyutan walaupun terasa sangat lemah. Mbak Warsi ikut menangis. Ya Allah, selamatkan Den Jafir. Pintanya dengan mulut komat kamit merapal doa. Tak berapa lama terdengar suara sirine ambulan. Telepon ayahnya Jafir. Bilang langsung saja ke rumah sakit, kataku pada Mbak Mir. Bibi nanti nyusul ya non. Mau beresin dapur dulu. Tadi lagi ngangetin makanan, ujar Biwarsi. Aku mengangguk. Kemudian petugas masuk dan langsung membawa Jafir ke dalam ambulan. Kami mengekor di belakangnya hingga tak kupedulikan bajuku yang basah. Semoga adikku masih bisa diselamatkan. Aku tak tahu bagaimana jika harus kehilangannya. Kepergian mama masih meninggalkan banyak duka di hati ini. Dan sekarang Jafir. Tuhan, jangan ambil adikku dulu. Aku benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Hanya dia harapan hidupku. Dia yang selama ini membuatku kokoh berdiri. Kutatap bungkusan coklat yang tadi ada di genggaman Jafir. Dari mana dia mendapatkan ini? Siapa yang memberikannya? Dan kenapa harus Jafir? 1000 tanya memenuhi kepalaku. Tunggu, apa sebenarnya tujuan mereka bukan Jafir, tapi... Astagfirullah. Semoga ini hanya prasangkaku saja. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.